Lanjutkan tentang pengembangan industri pariwisata. Ya, Sekolah Cipta Karya merupakan tempat wisata bukan? Bukan. Tetapi bisa dibangun menjadi tempat wisata nggak? Bisa. Nah, menurut kalian yang mendukung menjadi tempat wisata apanya? Taman. Ya, taman. Oh, pinter, cerdas tuh kalian ya. Kalian cerdas ya. Nah makanya kita hari ini belajar tentang pengembangan industri pariwisata. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pariwisata sektor itu mahal ya. Dimanapun tempat yang ada lahannya itu bisa dibuat atau dibangun menjadi tempat wisata. Nah, di sini yang kita bicarakan adalah pengembangannya. Ya. Nah, pengembangan sektor pariwisata itu harus ada aspek-aspeknya. Kalau tidak aspeknya liar, tidak bisa. Artinya tidak bisa berkembang dan diminati oleh para wisatawan. Salah satu aspek, karena ada 3 aspek di situ ya. Aspeknya apa saja? Yaitu manajemen itu di hotel itu yang dinamakan manajemen itu ya para manajer. Nah, dimanapun destinasi wisata itu ada manajemen. Di perusahaan itu ada manajemen dan ada worker. Ada manajemen itu kan mengurus. Worker adalah yang bekerja. Nah, makanya di situ dijelaskan tugas pariwisata tadi di dalam aspek manajemen, satunya planning, yang kedua adalah organizing. Apa itu? Mengorganisasikan. Jadi banyak SDM, banyak sumber daya manusia, tetapi kalau nggak diorganisasikan, diorganisasi itu ya liar aja. Ada si Andika, ada Rio, ada Marcel, ada Gendis. Ya datang biarin aja, nggak ada yang organisasi, jadi apaan? Nggak ada yang ngurusin. Ya, padahal itu kan keren-keren tuh. Padahal nanti lulusan SMK itu sudah punya potensi yang luar biasa. Arahkan directing tadi karena peralatan struktur dan infrastrukturnya di perusahaan itu berbeda-beda. Nah itu yang perlu diarahkan, penyusunan penggunaan, terus pola standarnya perusahaan itu perlu diarahkan. Jadi tidak semata-mata kalian nanti sarjana penuh, terus nggak perlu diarahkan, perlu. Di samping itu juga karakter manusia itu berbeda-beda. Karena kalian ini bekerja, makanya ada penilaian itu bagaimana cara kerja kalian bersinergi atau teamwork. Ya, teamwork. Jadi teamwork itu. Terus tugas berikutnya apa manajemen? Oh, plan sudah. Organize, mengorganisasikan sudah. Ya, terus directing, diarahkan selalu. Yang terakhir? Oke. Jadi control. Ya, jadi semua itu harus dikontrol oleh manajemen. Kalau tidak dikontrol ini, ini bisa bangkrut atau bankrupt baru bahasa Inggrisnya. Ya, tidak ada kontrol soalnya. Bisa modal 1 miliar, tapi nanti nggak ada keuntungan. Makanya di perusahaan destinasi wisata maupun di hotel itu ada departemen yang namanya account. Accountant tugasnya apaan coba? Accountant tugasnya apa? Kegiatan akan sesuai dengan target dan tujuan serta mengevaluasi untuk mengambil tindakan yang harus dilakukan. Itu dikontrol. Jadi pembelian barang oleh accounting kalau nggak dikontrol gimana? Ya bisa hilang di jalan. Actionnya akan
dilakukan oleh suatu perusahaan itu harus ada yang namanya kontrol. Nah, sampai situ aspek yang pertama. Ada pertanyaan nggak? Coba pikir-pikir dulu, ada pertanyaan nggak dari sisi manajemen? Coba ditelaah, dibaca, terus ada pertanyaan nggak dari satu sisi, yaitu manajemen. Coba. Dua, yaitu aspek apa? Aspek layanan dan oke. Di dalamnya ada apa aja tuh? Satu adalah akses, yaitu aksesibilitas. Kira-kira apa yang dimaksud aksesibilitas? Tiket masuk? Nah, sana tiket masuk. Nalika? Kendaraan. Kawan? Yang dimaksud aksesibilitas di situ apa? Aksesibilitas. Akses itu apa sih? Pintu jadi jangkauan dulu yang dipikirkan, fasilitas, dan ini jangkauan. Jadi akses jalan menuju ke destinasi wisata itu diperhitungkan. Terlalu di pelosok juga kurang. Nah, makanya kalau membangun wisata itu di pelosok mesti harus membangun jalan yang baik. Itu nama aksesibilitas. Akses itu jalan masuk, jalan menuju ke tempat. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi itu apa? Tempat penginapannya. Nah, ya harus dipikirkan juga ya aspeknya itu. Jadi kalau membangun tempat wisata yang luar biasa, alamnya bagus, tapi nggak ada tempat penginapan, nah coba akan kesulitan juga kan? Nah, karena nggak mungkin powernya manusia itu 24 jam kerja terus, ya. Jadi aspek fasilitas dan layanan termasuk akomodasi. Oke, selanjutnya atraksi. Nah, daya tarik utamanya tadi si Zidan sudah mengatakan ini apa sih kira-kira Cipta Karya. Daya tarik yang pertama adalah menurut Zidan. Tapi menurut yang lain, Alika atau Debbie atau si Desti belum tentu, pasti punya daya tarik yang lain. Oke. Nah, lanjut. Yang keempat adalah aktivitas itu apa? Nah, kegiatan. Jadi kalau kalian menuju ke tempat wisata itu kegiatan kemana-mana. Ya terpenuhi nggak kita kebutuhan kita kemana-mana ada. Apa saja sih kalau kita berkunjung ke gunung apa? Ke puncak lah misalkan atau Bromo lah, apa sih di situ? Gunung Salak, aktivitasnya apa sih? Oh, di sana ada itu main perosotan, misalkan. Itu bisa jadi. Ya. Terus berikutnya apa? Amenitas. Kalau di hotel itu adalah juga ada amenities di kamar hotel yang pernah di PKL di hotel ada kamar amenities ya juga ya. Nah di tempat wisata juga amenities adalah pendukung kebutuhan para wisatawan. Masuk ke tempat wisata mau nuker duit, ada nggak nih? Nggak bisa duit. Mau berkunjung ke tempat wisata mau belanja, ada nggak? Diperhitungkan mereka. Makanya adalah dikategorikan sarana atau aspek pendukungnya. Oke, itu ada pertanyaan lagi nggak? Udah saya ringkas-ringkas supaya gampang detailnya, tinggal ngapalin doang. Kalau ini apa? Nah, makanya ini judulnya pengembangan industri pariwisata. Nah, tujuan dari pengembangan industri pariwisata adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan selama
mereka itu berkunjung gitu. Ini yang kita pikirkan itu. Jadi kalau nggak bisa memenuhi kebutuhan para wisatawan nggak akan datang lagi, kurang, jadi kecewa. Nah yang kita bicarakan itu supaya terpenuhi itu kebutuhan para wisatawan. Oke, dua aspek ya, aspek manajemen dan aspek satu lagi aspeknya adalah gunanya promosi apa? Gunanya promosi untuk memperkenalkan destinasi wisata itu kepada masyarakat umum. Itu masyarakat luas. Nah, metodenya promosi itu macam-macam sekarang. Kalau dulu kan ada TV ya. Media itu ada dua, media cetak dan media elektronik. Media cetak apa? Koran, majalah, tabloid, dan kalau media elektronik, ya TV, ya HP, YouTube sekarang YouTube dan sebagainya. Nah makanya saya membantu SMK Cipta Karya, saya bikin YouTube, saya SMK Cipta Karya bikin. Nah, oke, sampai di sini ada. Oke, ada pertanyaannya? Kalau tidak ada, berakhir nih. Ada nggak pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ada pertanyaan?